10 cm, terpotongnya jangan sampai sepertiga. Itu pendapat Abu Hanifah. Maka boleh, misalnya 8 cm, 7 cm terpotong, silahkan dijadikan kurban. Itu pendapat Abu Hanifah. Kalau Syafi'i sedikit terpotong nggak boleh. Wa inda Ahmad, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, aqal minan nisfi li'annahu yasirun lakin al karaha. Kalau pendapat madhab Hambali, asalkan terpotongnya tidak sampai separuh, misalnya 30 cm berarti 15, itu madhab Ahmad bin Hanbal. Asalkan tidak sampai separuh, kalau dijadikan binatang kurban. Terpotong misalnya berapa ya, 13 cm, 12, silahkan jadikan kurban. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Hambali memperbolehkan walaupun terpotong semua telinganya semua terpotong. Ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Hambali memperbolehkan. Saya pernah tanya sama guru saya, Ustaz, kenapa ulama mazhab Hambali itu memperbolehkan apa? Telinga yang terpotong itu semuanya kok boleh dijadikan kurban. Nah, itu kan ulama kebanyakan mengatakan tidak boleh. Kata ujar guru saya bahwasanya banyak pertimbangan ijtihad daripada kalangan ulama mazhab Hambali, di antaranya untung-untung saja umat ini mau berkurban. Ya, walaupun telinga itu ya banyak mengatakan tidak boleh, tapi sebagian mazhab Hambali ulama mutaakhirin mengatakan boleh walaupun terpotong semuanya. Kenapa? Untung-untung orang ini mau berkurban. Tapi pikir-pikir Pak, bujur juga. Ya, kalau nggak ada ibu kurban makan apa? Dan seandainya pun ada kejadian nantinya, apa misalnya tidak ada binatang yang sempurna, semuanya terpotong telinganya karena sakit misalnya, atau karena apa, maka juga bisa dijadikan dalil hal semacam ini dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa boleh untuk dijadikan kurban. Tapi kalau dia mau berkurban, jangan cari binatang yang nggak punya telinganya, ya. Cari yang sempurna. Itu terpotong. Kayak apa kalau robek? Atau misalnya ditindik dikasih apa itu? Anting-anting sebagai tanda bagi binatang. Katakan di sini wala yadurru syaqquhu udrin wala kharquha wala tubuha fil asah bi syarti an yasquta min al-udni syai'un bidari. Tidak masalah kalau ada telinga robek telinga robek misalnya, mau potong kali kena telinga, robek telinganya nggak masalah. Robek lain terpotong, dan yang lain nggak boleh terpotong. Robek nggak boleh. Robek boleh. Atau misalnya dilobangi, ditandai dengan cinya, dengan apa, titik atau apa itu, bisa taruh di sini apa? Anting-anting ya, dari anting-anting itu nggak masalah dengan pendapat yang al-asah, dengan syarat tidak ada sedikit pun dari telinga yang dagingnya hilang, asalkan di tindiknya itu, waktu dilobangi dagingnya itu tidak jatuh, masih nempel di sini, lobangi aja. Tapi kalau dilobangi pakai apa itu, pakai apa, langsung berkurang dagingnya itu, mengambil kulit daripada apa, semua telinganya ada kan ya, lubangnya segini langsung terpotong, itu tidak boleh. Yang tidak boleh. Tapi kalau cuma melobangi saja selesai, tapi dagingnya masih nempel, nggak masalah.
Lantas bagaimana Habib pada hadis yang mengatakan tidak boleh dilarang berkorban dengan binatang yang robek telinganya ada. Wa nahwil warid an tadhiyah bisyarqa wa hiya mashquqatul udhun mahmulun ala karahat tanzih. Ulama ada pun riwayat yang mengatakan tidak boleh berkorban dengan telinga yang terrobek. Itu adalah larangan makruh saja, tidak sampai haram, tidak sampai larangan tidak boleh ya, cuma makruh saja. Lantas bagaimana dengan binatang yang terlahir tidak punya telinga, tiba-tiba lahir rata dengan kulit, tidak ada daun telinganya, tidak ada. Maka hukumnya di sini ulama berbeda pendapat. Wal makhluqatu bila udunaini, adapun kalau binatang lahir tidak ada kedua telinganya, itu dinamakan wa tusamma as-saqqa. Itu as-saqqa itu binatang yang tidak punya telinga. Maka fa innaha la tujzi ittifaqan inda Syafi'i wa Abi Hanifah. Dua ulama sepakat, Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah mengatakan binatang yang terlahir dalam keadaan tidak punya daun telinga hukumnya tidak boleh dijadikan kurban. Syafi'i dengan Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, mengatakan tasihhu, sah, boleh-boleh saja. Imam mazhab Hambali ini agak ringan sedikit ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini banyak sekali pendapatnya yang ringan-ringan. Kalau kana lahudun saghira khilqatan ajza'at. Tadi kalau enggak ada sama sekali ya. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau punya telinga walaupun kecil, udhun saghira, telinganya kecil Pak. Kan biasanya kambing itu kan telinganya kan lebar, panjang. Ini punya telinga kecil, misalnya lahir telinganya sebesar lalat. Ya, telinganya sebesar lalat, maka ajza'at boleh. Kalau punya telinga walaupun kecil, tak masalah. Wa inda Malik, pendapat Imam Malik, la tujzi saghiratul udhurain jiddan, tidak boleh kalau telinganya terlalu kecil. Itu mazhab Maliki. Kecil tidak masalah, tapi terlalu kecil nggak boleh. Kayak tadi sebesar lalat telinganya itu nggak boleh mazhab Maliki. Ya paling tidak normal, misalnya telinga kayak manusia, lumayan lah, nggak kecil-kecil amat, nah masih boleh. Walal bukma wahya faqidatus saut, tidak boleh berkorban dengan binatang yang bisu. Apalagi tahu binatang bisu ya, orang hewan yang tahu ya, saya nggak tahu. Ini bisu ya, ini tuli nih, nggak ada kabar ini korban. Bahkan tadi kayak turun waktu atau ba'di lisani hudusi maitat finaksillah. Tidak boleh terpotong sebagian lisannya. Lisannya terpotong, tidak boleh dijadikan binatang kurban. Dan juga tidak boleh wala tujzi maqtu'atun ilma kaifatiha. Tidak boleh berkorban dengan binatang yang tidak punya susu. Ya, tidak punya susu. Kalau perempuan itu nggak punya apa itu buah dada bahasanya ya. Tapi binatang, jangan kepikiran kemana-mana ya. Ini kita bicara kambing ini. Ya, itu tidak boleh. Tapi pendapat mazhab Maliki, in arda'at bi ba'dihi fala tadur. Kalau misalnya bisa menyusui dengan sebagiannya maka nggak masalah. Misalnya punya berapa sih?
buahnya itu ada dari kambing Pak. Sapi berapa? Kalau kucing 6 kayaknya itu. Sapi berapa Pak? Anunya, susunya 2. Ini kayaknya yang sudah jelas-jelas sapinya ada masih hilaf, ini lama di sini. Sapi 2, kambing 4. Ya, sudah ya pokoknya itu namanya. Tapi pendapat mazhab ini kalau dia masih bisa menyusui, misalnya 4, 3 susu sudah nggak ada, tinggal 1 menyusui pakai susu itu, maka boleh, masih mazhab Maliki. Waktu jizid fa'idatul bar'i awil kulliyati awil danabi hilqatan. Enggak masalah kalau misalnya lahir secara begitu lahir dia tidak punya puting susu, dia tidak punya daging di bokongnya, atau tidak punya ekor, enggak masalah. Misalnya ada sapi, ternyata puting susunya gak ada, ini kita bicara yang perempuannya, gak ada puting susu misalnya, maka sebenarnya hukumnya itu gak boleh. Tapi kalau mulai lahir gak punya puting susu gak masalah. Atau gak punya daging di pantat, itu biasanya Pak di belakangnya itu di bawah itu ada dagingnya biasanya. Ya itu kalau nggak ada nggak boleh. Atau ekor, itu ekornya itu Pak, kalau misalnya lahir tidak punya ekor nggak masalah, boleh. Tapi kalau mulai lahir tidak punya daging di pantat, tidak ada ekornya, tidak punya putih, mulai lahir, maka boleh dijadikan kurban. Wala tujzi maqtu'atul dzanabi walau yasiran inda Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i tidak boleh ekor yang terpotong. Tadi lain Pak ya, ekornya mulai lahir gak ada. Misalnya ini pun ketika lahir punya ekor dia, ketika lahir punya ekor. Entah kenapa tiba-tiba ekornya terpotong, maka pendapat Imam Syafi'i tidak boleh berkorban dengan binatang yang ekornya terpotong walaupun sedikit. Waqtara jamaah min mutakhiri ashabil ajza. Adapun ashab Syafi'i, ulama dari kalangan Imam Syafi'i, ulama mutakhirin mengatakan boleh. Bahkan dikatakan di sini di Syarah Umdah dikatakan annal baqra wa hiya maqtu'atud dzanabi mujzi. Di Syarah Umdah dikatakan bahwasanya binatang yang terpotong ekornya itu boleh dijadikan kurban. Kenapa? Li'anna dzalika laysa maksud, karena memang tidak ada orang itu bertujuan untuk berharap ekornya ada orang yang memotong kambing berharap ekornya ada. Adalah apa yang pernah dengar orang berebut ekor? Tidak ada ya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik, wa inda Abi Hanifah wa Malik annahu indahal aqal ajza awil aksar fala. Kalau pendapat Abu Hanifah dengan Maliki, jika terpotongnya sedikit boleh, tapi kalau banyak kalau. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal fi mazhab ala tulus. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal
Kalau lebih daripada sepertiga nggak boleh. Kalau kurang dari sepertiga potongnya boleh. Waktu jazik faqidatul qarni khilqatan, boleh menyembelih binatang kurban yang memang tidak punya tanduk secara lahir. Mulai lahir tidak punya tanduk boleh kurban. Waktu sama al-jalha yuqalu laha al-jamma. Yang jelas ya, wadatul qarn aula. Misalnya ada binatang lahir tidak punya tanduk dengan kambing yang punya tanduk, maka mana yang lebih afdal? Jelas yang lebih afdal yang punya tanduk, karena ada khabar dikatakan di sini. Khabar Hakim, Imam Hakim mengatakan khairul bariyah al-kabshul abrar wal adnaha ahsanu mandara bal yukrah ghairuha wa huwa qaul Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah. Ada juga mengatakan sebaik-baik binatang kurban adalah kambing yang bertanduk. Kenapa? Karena kambing yang bertanduk itu ahsanu mandara, lebih enak dipandang gitu ya. Kambing kalau tidak bertanduk itu kayak gimana? Aneh rasanya. Kalau bertanduk itu dipandang kayak bagus lah. Bahkan makruh tanpa tanduk tadi itu ya. Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah. La tujzi maksuratul qarn, tidak boleh. Misalnya sekarang ada binatang kambing punya tanduk, tiba-tiba tanduknya patah, maka pendapat Imam Syafi'i tidak boleh binatang yang bertanduk kemudian tanduknya patah dijadikan kurban, tidak boleh. Kalau mulai lahir tidak punya tanduk nggak masalah. Ini sudah punya tanduk tapi terpotong, maka pendapat Imam Syafi'i tidak boleh dijadikan kurban. Dengan syarat tidak ayyabal lahma, kalau menjadikan berkurang kepada daging, kalau berpengaruh kepada daging. Ini misalnya ketika dia tanduknya patah, langsung sama dagingnya pengaruh. Dagingnya apakah Anda enak atau gimana? Berpengaruh sama daging. Atau misalnya dia langsung jadi kurus, berpengaruh ke daging, maka tidak boleh dijadikan kurban. Ada pun kata orang di dalamnya faedah yadurruh wa indahnya bil asli. Tapi kalau tidak menjadikan cacat kepada dagingnya, terpotong tanduknya, tapi tidak cacat ke daging, maka wa indami tidak masalah, wa indahnya bil asli, walaupun tanduknya patah sampai keluar darah sekalipun tidak masalah. Anak Muhammad Yunus yang pernah ketemu ya, yang sampai misalnya. Karena pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh terpotong tanduknya asal nggak sampai separuh. Dan Imam Ahmad tujzi idakan dalam baru akal minan nisbi. Kenapa? Lima ruwiya an Ali radhiyallahu anhu, ada riwayat daripada Sayyidina Ali, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudhiyya bi aqdabal budun wal qarn. Tidak, Nabi pernah melarang kata Sayyidina Ali untuk berkurban dengan binatang yang tidak punya telinga dan tidak punya tanduk. Kawan kita nang belakang nang tinggi bulik tinggi. Nah, itu yang tidak ya. Kami belakang. Kemudian la yadurru dhahabu ba'dil asnan li'annahu la ya'khir fil ihtilaf wa nafsil laham. Tidak masalah kalau sebagian giginya binatang itu rontok, misalnya 3, 4 giginya rontok, tidak masalah sebagian gigi. Kenapa? Itu karena tidak berpengaruh dalam makannya, pasti masih bisa makan karena masih ada gigi yang lain. Gigi depannya rontok, masih ada gigi gerham yang masih bisa makan. Itu tidak masalah. Tapi falau dhahabal kullu darra yang huyasir fidalik. Kalau
semuanya hilang, semua giginya hilang, rontok semuanya misalnya, maka tidak boleh dijadikan kurban. Kenapa? Karena berpengaruh dengan makannya, pasti sudah Pak. Coba pian ini sekarang Pak ya, yang tidak punya gigi ya, nah, karena sudah faktor usia ya, coba giginya habis, bisa lah makan daging ya. Ya kalau bubur ini ya, sama habis. Ya bubur nggak pakai gigi soalnya. Sekarang kita makan kerupuk di dalam, paling gigi saja. Makanya, nah kalau misalnya dia tidak semua giginya hilang nggak masalah, kecuali Pak, kecuali dikatakan di sini la yadurru faqduhu fil qabr. Tapi kalau misalnya giginya hilang semuanya, habis, mulai dah